Shalom, selamat pagi umat GKI sepanjang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan kembali berjumpa dalam ngopi alias ngopeni iman. Baik, sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini karena Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh dalam keadaan yang baik, yang sehat. Itu semua atas kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kembali firman Tuhan melalui ngopeni iman pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menyertai dan memberkati sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini supaya boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar seturut kehendak. Ampuni Tuhan akan kesalahan dan dosa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Ya, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 19 sampai dengan 28. Saya akan bacakan firman Tuhan seperti berikut. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang, dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa, dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku, maka aku mau menceritakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun menganggap sepi kesengsaraan orang yang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya terhadap orang itu, dan Ia mendengarkan seruannya minta tolong. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang sengsara akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Kiranya hatimu bersuka cita senantiasa. Segala ujung bumi akan sadar dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan mencoba untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan sebuah tema, ketika aku dalam kesendirian. Saudara, tahun 2012 ada sebuah film yang menarik judulnya. Judulnya The Impossible. Film ini mengisahkan tentang keluarga Bennett yang menjadi korban tsunami tahun 2004. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Diceritakan dalam film ini keluarga ini sedang berlibur Natal tahun 2004 di sebuah pantai di Thailand dan menginap di sebuah resort di pinggir pantai tersebut. Nah, pada pagi hari ketika mereka sedang menikmati suasana yang gembira, tiba-tiba datanglah tsunami besar menerjang resort tersebut dan keluarga ini sempat terpisah. Namun akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Nah, pada sebuah adegan setelah ayah dan salah satu anaknya selamat, terjadilah sebuah dialog yang menarik. Di sini ayahnya bertanya kepada anaknya ini, "Kamu tahu apa yang ayah takutkan pada bencana tadi?" Anaknya menjawab,
Apakah waktu ombak menggulung dan menenggelamkan ayah? Bukan itu, tetapi sesudahnya. Maksud ayah, pada waktu ayah mengeluarkan kepala ayah dari air dan mendapati bahwa ayah sendirian, kesendirian itulah ketakutan ayah. Saudara, ketakutan yang paling dalam pada manusia itu adalah kesendirian. Karena ketika seseorang mengalami kesendirian, ia kehilangan kebutuhan jiwanya yang mendasar, yakni kebutuhan akan teman, kepedulian, keberpihakan, dan penghargaan. Dengan adanya teman, ia merasa ada yang peduli. Dengan adanya teman yang peduli, ia merasakan adanya keberpihakan kepadanya. Mengetahui ada yang berpihak kepadanya, maka ia merasa bernilai dan berharga dan dihargai. Nah, dalam bacaan kita pagi hari ini, saudaraku, Mazmur 22 tadi ya, itu diawali dengan jeritan sang pemazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Hal ini dilatar belakangi dari sang penulis, yakni Daud, ketika dia sedang mengalami kesulitan dan pengejaran dari musuh-musuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Daud merasa semua melawan dia. Tidak ada satupun makhluk yang berpihak kepadanya. Tetapi kita perhatikan di Mazmur 22 ayat 25, khususnya kalimat yang mengatakan, ia tidak menyembunyikan wajahnya. Ini seperti merupakan sebuah antitesis terhadap kalimat Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pemazmur yang semula mengalami tanpa Allah berubah menjadi mengalami kedekatan dengan Allah yang berpihak kepadanya. Dan ketika pemazmur kembali merasakan keintimannya dengan Allah, ia semakin menghayati anugerah Allah, berpihak kepadanya, dan kemudian ia memuliakan namanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ada kalanya kita mungkin mengalami kesendirian, bahkan seolah hidup sendiri tanpa Allah yang mendampingi kita. Meskipun kita sudah hidup taat dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, karena Allah memang izinkan itu terjadi atas diri kita. Akan tetapi kita perlu mengingat bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan kita sendirian, karena Dia akan selalu menjadi teman yang setia, peduli, berpihak, dan memandang umatnya yang sangat berharga. Untuk itulah hari ini saya ingin mengajak kita semua sebagai saudara seiman, khususnya umat GKI Sepanjang, untuk saling mendukung, mendoakan satu dengan yang lain, agar kita tidak takut dan putus asa ketika mengalami kesendirian, karena Allah tidak akan pernah menyembunyikan wajahnya dari kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah firman hari ini boleh menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa hidup kami tidak pernah sendiri, tetapi ada Tuhan yang akan selalu menolong, menopang di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.